Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di live update spesial Ramadan. Ariska akan memberikan sejumlah rekomendasi terkait lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, Ariska akan memberikan rekomendasi wisata religi di Bandar Lampung. Ada Masjid Nurul Huda yang bisa Tribuners kunjungi. Masjid megah di tengah perkampungan warga di Langkapura ini menjadi salah satu masjid terbesar di Bandar Lampung, Tribuners. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 2018 dan baru selesai pada tahun 2021. Untuk melihat kemegahan masjid, kita sudah terhubung bersama Hendra Saputra dari Tribun Lampung. Silahkan, Hendra. Terima kasih Ariska dan juga Tribuners. Selamat sore ya. Huda yang berada di Langkapura ya, tepatnya di Jalan Pagar Alam, Langkapura, Bandar Lampung. Itu merupakan salah satu masjid yang cukup baru ya di Bandar Lampung, karena memang baru selesai atau baru rampung sekitar akhir tahun 2021 kemarin. Ya, memang semula pembangunan diawali atau dimulai peletakan batu pertama itu di tahun 2018 ya. Untuk luas bangunan sendiri itu kurang lebih sekitar 1000 meter persegi dengan luas tanah itu 3000 meter persegi. Yang dimana menurut pengelola atau informasi yang kita dapati di lokasi, bahwasanya masjid tersebut bisa menampung 1.500 hingga 2.000 jamaah ya untuk bagian dalam. Namun bila untuk sholat id nanti bagian luar atau di halaman masjid pun itu dipakai. Nah, Masjid Nurul Huda ini sendiri itu kemarin memakan biaya kurang lebih 9,4 M ya yang dikeluarkan untuk pembangunan masjid tersebut, Tribuners. Dan juga memang di tahun 2018 kemarin di awal peletakan batu pertama itu ada sumbangsih dana atau sumbangan dana sebesar 1 miliar itu dari anggota DPD RI dari Lampung ya, Bapak Andi Surya, yang memang digelontorkan untuk pembangunan masjid tersebut guna menjadikan masjid tersebut adalah salah satu ikon kota Bandar Lampung ya. Namun karena lokasinya ya tidak di tengah kota ya, tidak seperti masjid-masjid lainnya, masjid-masjid besar lainnya, masjid tersebut memang tidak terlalu ramai oleh para jamaah karena memang lokasinya di perkampungan. Seperti itu Ariska dan Tribuners. Baik Tribuners, itu tadi laporan yang disampaikan oleh Hendra dari Tribun Lampung. Terima kasih Hendra. Selanjutnya, Ariska akan ajak Tribuners untuk ngabuburit di Sinjai, Sulawesi Selatan. Ada Pandrita Hill, Tribuners, yang menjadi objek wisata religi favorit selama bulan Ramadan ini. Letak Pandrita Hill ini berada di puncak bukit di Kelurahan Alehanuai. Menariknya, objek wisata ini memiliki masjid dengan bangunan yang mirip dengan Ka'bah. Nah, lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Samsul Bahri dari Tribun Timur. Silahkan, Samsul. Baik, terima kasih Mbak Rizka di redaksi Tribun News. Dari Kabupaten Sinjai, saya dapat melaporkan bahwa salah satu objek wisata objek wisata religi pertama di Kabupaten Sinjai ini berdiri sejak tahun 2021, tepatnya pada September tahun lalu. Dan mulai ramai dikunjungi sejak akhir Desember atau tahun lalu hingga pada bulan Ramadan ini banyak dijadikan oleh warga di sekitar di Kabupaten Sinjai ini sebagai tempat ngabuburit di daerah ini menjelang berbuka puasa. Nah, ini yang menjadi unik karena
berada di bukit atau di ketinggian, sehingga dari tempat itu dapat dinikmati atau dapat melihat langsung separuh daratan wilayah Kabupaten Sinjai hingga ke Teluk Bone. Dan yang unik karena masjid atau musala yang ada di dalam menyerupai bentuk Ka'bah, sehingga ini yang menjadi ikon tersendiri dan menjadi pembeda dari objek wisata umum lainnya di daerah Kabupaten Sinjai seperti itu, Mbak Ariska. Dan selain masjid atau musala yang berbentuk Ka'bah, juga ada beberapa fasilitas yang lainnya seperti beberapa gazebo dan aula. Nah, aula ini dapat dimanfaatkan oleh setiap pengunjung yang datang di daerah ini, yang khususnya yang memiliki kegiatan atau pertemuan dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan untuk gazebo diperkhususkan atau diperuntukkan kepada pengunjung yang ingin menikmati suasana atau udara di daerah itu sambil menikmati pemandangan di wilayah sekitar tersebut, Mbak Ariska. Baik, terima kasih Samsul dari Tribun Timur. Dan Tribuners, tadi Samsul juga sempat berbincang dengan Muhammad Erwin Syukri selaku pemilik dan pengelola Panrita Hill. Ini dia liputannya. Bismillah, jadi alhamdulillah Panrita Hill sebagai salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Sinjai yang terletak di Kelurahan Alehanwae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang mana luas lahan yang ada sampai saat ini untuk tahap awal sekitar 2000 meter persegi, dan insya Allah akan dilakukan beberapa pengembangan dan perluasan lahan. Bahwa di Panrita Hills ini sendiri sebagai objek wisata yang berkonsep religi, pendidikan, dan spiritual, itu dengan adanya beberapa fasilitas yang ada di antaranya adalah musholla, aula pertemuan, kantin, gazebo, dan taman bermain serta kolam ikan koi. Dan insya Allah kedepannya juga insya Allah akan dilengkapi beberapa fasilitas yang lain. Bahwa Panrita Hills ini, di mana konsep utamanya adalah konsep yang sifatnya pendidikan dan religi, jadi paling tidak yang menggunakan atau yang berkunjung ke tempat tersebut itu lebih banyak dari kalangan pendidikan. Jadi misalnya seperti di kampus perguruan tinggi, sekolah, murid sekolah, dan pesantren. Selain itu juga masyarakat, di mana alhamdulillah respon dari masyarakat, utamanya dari masyarakat Kabupaten Sinjai dan sekitarnya itu cukup baik dalam hal keberadaan dari Panrita Hills itu sendiri. Dan paling tidak kami sebagai pengelola dan pemilik dari objek wisata yang berkonsep religi dan pendidikan Panrita Hills ini mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melakukan perbaikan dan perluasan terhadap akses jalan menuju ke Panrita Hills ini, di mana kami dari sektor swasta sangat membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah daerah dalam menyukseskan dan menggiatkan konsep pariwisata yang dikembangkan oleh Kabupaten Sinjai dengan tagline-nya Ayo ke Sinjai. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Untuk memperingati Nuzulul Quran, PCNU Kota Bogor menggelar pengajian akbar. Kegiatan ini digelar di kantor PCNU Kota Bogor, tepatnya berada di Jalan Sempur Kaler, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pasalnya, kegiatan ini memang dilakukan secara rutin setiap bulan Ramadan. Apa saja rangkaian kegiatan ini akan disampaikan oleh Renaldi dari Tribun Bogor. Silahkan, Renaldi. Iya, baik Ariska. Jadi PCNU Kota Bogor saat kemarin, tepatnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 menggelar kegiatan untuk memperingati Nuzulul Quran. Ya, kegiatan tersebut tepatnya berada di kantor PCNU Kota Bogor, dan di sana juga memang kegiatan tersebut diselenggarakan pada setiap tahunnya. Jadi yang turut hadir pada kegiatan tersebut yaitu
ada di antaranya ulama-ulama besar seperti dari petinggi-petinggi PCNU tentunya, dari ada Habib Hasan Alatas, dan juga ada Ketua PCNU yaitu Romi, dan juga ada dari Katib Suriah PCNU yaitu Tubagus Asep Zulfikor. Nah, dan di situ juga para ulama-ulama besar ini menyampaikan ingin adanya lebih kekompakan lagi terhadap PCNU yang ada di Bogor, di kota maupun kabupaten. Dan kegiatan tersebut memang berlangsung dari pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan waktu berbuka puasa. Dan pada kegiatan tersebut memang dihadiri juga oleh Ketua MUI dari Kota Bogor. Dan untuk acara akhirnya memang setelah doa dan pengajian itu ada buka bersama dan sholat maghrib berjamaah di kantor PCNU itu. Jadi untuk gelaran tersebut memang akan kembali dilaksanakan pada hari Rabu ini dan Rabu depan, itu untuk khataman Quran. Jadi acaranya memang rangkaian acaranya seperti itu. Jadi untuk khataman Quran ini sendiri memang akan difokuskan pada 10 hari bulan puasa terakhir. Jadi memang nuzul Quran ini di PCNU Kota Bogor memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, dan memang yang diselenggarakan ini mengundang beberapa ulama-ulama besar dan habib di Kota Bogor, seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih Renaldi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, buka puasa dengan es tentu sangat menyegarkan ya. Nah, di Kota Pangkal Pinang ada es warna-warni yang bisa menjadi pilihan. Mulai dari es marjan, es jeruk, es buah naga, dan tentunya masih banyak lagi. Dan berbagai pilihan es ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Bagaimana kesegaran es warna-warni akan disampaikan oleh Andini dari Bangka Pos. Silakan Andini, laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih, Ariska. Selamat siang, Tribuners di Kota Pangkal Pinang ya. Khususnya Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ada es warna-warni. Ini unik banget nih, pas kita jalan itu udah, kalau pas lagi berpuasa ya, jalan ngelihat es warna-warni gini udah otomatis nih langsung menggugah selera teman-teman semua untuk mampir buat cobain es warna-warni ini. Es warna-warni ini ada es doger, es melon, es jeruk, es mangga, dan banyak lagi, ada juga es cincau, es cappuccino gitu. Nah, pengakuan dari penjualnya ini es warna-warni ini sehari selama Ramadan ini bisa habis sampai dengan 100 sampai dengan 200 cup es warna-warni. Wow, ini sangat berkah Ramadan sekali dirasakan oleh para pedagang yang ada di pasar pagi Kota Pangkal Pinang ini. Nah, penjualnya ini kalau hari biasa dia hanya sebagai penjual buah di pasar pagi. Nah, buah-buah yang dia jual itu tadi selama Ramadan ini diolahnya menjadi es buah atau juga dicampurkan dengan es yang warna-warni ini tadi. Nah, semua es warna-warni ini baik es doger, es campur, es melon atau es mangga, semua es ini hanya dibanderol seharga 5.000 aja. Nah, ini cocok banget buat menu atau pilihan berbuka puasa masyarakat Kota Pangkal Pinang. Dan ini juga kalau misalkan jelang berbuka gitu, Ariska, cukup ramai dipadati oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang ya yang ingin mencoba es warna-warni yang sangat menggugah selera sekali ketika kita berbuka puasa. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekomendasinya dan informasinya, Andini. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh,
posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan kasus Setonombo ya dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah berpengaruh di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Bintang? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Setonombo ya, Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah berpengaruh di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Bintang? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Setonombo ya, Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah berpengaruh di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Bintang? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombro ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombro ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombro ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan. Tribuners, bertukar bingkisan atau parsel menjadi hal lumrah jelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat, ada banyak penjual parsel yang bisa Tribuners temui. Jadi, jika Tribuners masih bingung mencari parsel, bisa langsung datang ke sana ya. Di sana ada berbagai jenis parsel dan isian yang bisa Tribuners pilih. Untuk mengetahui lebih lanjut, sudah ada Feby Adeliana dari Tribun Jakarta yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan. Ya, Ariska, terima kasih. Nanti benar menjelang Lebaran sejumlah pedagang bingkisan atau parsel sudah mulai bergeliat di Pasar Kembang Cikini, Jakarta Pusat. Nah, di sini terdapat sejumlah pedagang parsel musiman
yang memang selalu menawarkan berbagai jenis bingkisan setiap tahunnya. Nah, salah satunya ada pedagang parsel bernama Boim di sini dari lapak Messi Parcel, di mana ia menawarkan berbagai jenis bingkisan mulai dari harga 150 ribuan sampai jutaan rupiah. Nah, bagi Tribuners yang ingin berburu parcel menjelang Lebaran, salah satunya bisa datang ke Pasar Kembang Cikini ini karena ada banyak sekali pedagang yang menawarkan berbagai jenis bingkisan dengan isian yang memang beragam juga, mulai dari paket makanan, kemudian juga ada paket barang pecah belah seperti piring dan gelas, kemudian juga ada paket tea set atau seperangkat alat teh begitu, kemudian juga ada coklat dan berbagai jenis bingkisan lainnya. Nah, untuk harganya sendiri di sini memang berbeda-beda bergantung dengan jenis isi dan juga besaran dari parcel tersebut. Semakin beragam isinya, maka harganya juga semakin mahal. Nah, saya juga sudah jalan-jalan berkeliling di sekitar Pasar Kembang Cikini ini, di mana memang rata-rata parcel yang dijual di sini itu harganya mulai dari ratusan ribu rupiah sampai jutaan begitu ya. Nah, untuk yang paling murah sendiri ada di lapak Bang Boim bernama Messi Parcel maksud saya, itu harganya 150.000 untuk sejenis parcel makanan begitu Tribuners. Nah, isinya sendiri terdiri dari snack-snack kardus begitu, kemudian juga ada sirup serta ribuan dengan tinggi parcel sekitar 1 meter, di mana isinya juga lebih beragam, yaitu beraneka jenis snack kardus yang juga dikombinasikan dengan seperangkat alat teh seperti teko dan juga cangkir begitu, serta coklat dan beberapa jenis minuman kaleng juga sirup begitu Tribuners. Nah, namun untuk Anda yang mau mencari alternatif jenis bingkisan lain, di sini juga ada misalnya seperti seperangkat alat makan atau piring yang terbuat dari material keramik impor ini dibanderol seharga 1,5 jutaan dan yang termahal hingga 1,8 jutaan begitu Rizka. Baik, itu tadi informasi dari Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Terima kasih Pebi, selamat bertugas kembali. Tribuners, kita bergeser ke Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Di sana ada Masjid Agung Darussalam yang menjadi salah satu ikon kota tersebut. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Kabupaten Musirawas dengan luas keseluruhan bangunan sekitar 100 kali 100 meter atau sekitar 1 hektar Tribuners. Bagaimana kemegahan masjid ini akan disampaikan oleh Ahmad Farozi dari Sriwijaya Pos. Silahkan Ahmad. Baik, terima kasih Ariska dan pemirsa dari Musirawas, Kabupaten Musirawas, dapat kami laporkan bahwa memang di kabupaten ini ada salah satu masjid terbesar ya, namanya Masjid Agung Darussalam. Masjid ini bukan bangunan lama ya, ini masih tergolong baru karena sejak Kabupaten Musirawas ini memisahkan diri dari kota Lubuk Linggau, terjadi pemekaran wilayah, maka di ibu kota baru yaitu di Kecamatan Muara Beliti itu dibangun ikon-ikon layaknya sebuah kabupaten baru ya, salah satunya Masjid Agung ya, Masjid Agung Darussalam namanya. Masjid Agung ini cukup besar dan luas dan yang terbesar lah untuk di wilayah kabupaten ini, bisa menampung itu sedikitnya mungkin sekitar 5.000 jemaah, itu berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Provinsinya. Luasnya sendiri memang cukup luas, itu luas bentang bangunannya saja itu sekitar 100 kali 100 meter persegi ya, atau hampir 1 hektar lah, sedangkan luas areal pekarangan keseluruhannya itu mencapai 5 hektar. Masjid ini selain terletak di ibu kota kabupaten, itu letaknya juga sangat strategis sekali karena berada persis di sisi jalan lintas Sumatera ya, atau urat nadi Pulau Sumatera di jalur darat. Sehingga para pengendara atau yang dari ataupun pemudik atau arus balik yang dari arah Padang menuju Palembang atau Lampung dan sebaliknya itu bisa mampir untuk istirahat sholat di masjid ini karena letaknya memang sangat terlihat dari jalan raya, jalan lintas Sumatera yang merupakan urat nadi jalur lintas di Pulau Sumatera ini ya.
Di masjid ini juga nyaman sekali, selain untuk sholat juga bisa istirahat, ada rest area, kemudian terasnya juga lebar dan panjang, sangat sejuk dan nyaman untuk tempat-tempat istirahat bagi pemudik. Ya mungkin sebentar lagi ya, karena sekarang ini sudah boleh mudik, mungkin para pemudik bisa memanfaatkan waktu istirahat atau bisa juga untuk menjelang berbuka puasa di masjid ini, karena dia di rest area yang ada di kawasan masjid ini juga ada menyediakan aneka makanan khas atau kuliner-kuliner yang ada di daerah di sini ya. Oke, Ariska dan pemirsa, demikian laporan saya dari Kabupaten Musirawas. Baik, terima kasih Ahmad atas informasinya. Dan Tribuners, tadi Ahmad juga sempat berbincang dengan Hendra Mardiansyah, Kasih Peribadatan Masjid Agung Darussalam. Berikut liputannya. Menampung berapa jamaah Pak ini Pak? Ini lebih kurang untuk jamaah yang menampung masjid ini lebih kurang 5.000. Sekitar 5.000 ya? Ya, sekitar 5.000. Ini luasnya berapa ya masjid ini Pak? Lebih kurang untuk bangunan masjid aja lebih kurang sekitar 1 hektar. 100 kali 100. Iya, luasnya Pak ya? Oke. Dan kan untuk lahan segala keseluruhan, kita ini lebih kurang 5 hektar lah. 5 hektar ya? Untuk kawasan masjid ini, ya, kawasan masjid area keseluruhan. Masjid ini selain masyarakat sekitar dari mana aja Pak? Kalau jamaah, alhamdulillah kalau jamaah masjid ini bermacam-macam Pak. Dari masyarakat sekitar, kemudian kalau masalah hari-hari dinas berarti ya dari karya pegawai ya, sebagai pegawai perkantoran. Nah karena tambah lagi karena masjid kita ini di pinggir jalan lintas Sumatera, ini sering dibuat untuk tempat peristirahatan dari para musafir itu. Apalagi nanti mungkin menjelang Lebaran pemudik mungkin Pak ya. Betul. Jadi pas nanti musim mudik, musim arus balik itu penuh, itu padat, termasuk penuh untuk peristirahatan parkir gitu nih oleh kendaraan-kendaraan pemudik dari luar daerah ya, dari luar daerah. Oke. Selanjutnya kita menuju ke Jakarta Pusat, Tribuners. Ada Masjid Raya Al-Arif, peninggalan pedagang asal Bugis yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Masjid ini awalnya disebut sebagai Masjid Jami Jagal Senen, lantaran dibangun di tengah perkampungan para tukang jagal hewan ternak di sekitar Pasar Senen saat itu. Dan Tribuners, masjid ini telah berdiri sejak tahun 1600 silam. Lebih lengkapnya sudah ada reporter Warta Kota Yolanda Putri Dewanti yang akan melaporkan lebih lanjut untuk Anda. Silahkan Yolanda. Ya baik Ariska, terima kasih. Memang Masjid Raya Al-Arif yang berlokasi di Jalan Stasiun Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat merupakan salah satu masjid tertua di ibu kota. Masjid peninggalan salah seorang pedagang asal Bugis, yakni Uku Daeng Syarifudin, yang wafat sekiranya pada tahun 1745, masih berdiri gagah hingga saat ini. Sekretaris DKM Jami Masjid Raya Al-Arif Robani mengatakan mulainya masjid ini disebut Masjid Jami Jagal Senen sebab dibangun di tengah-tengah perkampungan para tukang jagal hewan ternak di sekitaran Pasar Senen. Pria keturunan Betawi ini juga menuturkan beberapa kali masjid ini nyaris digusur pada saat kepemimpinan Jepang. Tetapi hal tersebut gagal dilakukan lantaran muncul hal mistis saat hendak menggusur masjid tersebut. Tak hanya penguasa Jepang saja yang berniat menggusur, pada saat kepemimpinan gubernur terdahulu juga melakukan hal yang sama. Robani menuturkan masjid ini merupakan masjid transit di mana letak yang sangat strategis, yakni bakotawaf.com berkesempatan untuk melihat langsung makam Uku Daeng Syarifudin dan keempat sahabatnya yang mana letaknya berada di belakang masjid dan dikelilingi ratusan motor yang diparkir di sekitarnya. Keempat makam tersebut bernuansa warna hijau dan untuk makam pendiri masjid Uku Daeng sendiri berwarna abu-abu dan sedikit ada sentuhan warna emas. Lalu tertulis di nisan Ukung Daeng Haji Arifudin, wafat tahun 1975. Lalu untuk keempatnya makam lainnya tidak ada namanya. Fondasi di sekitaran makam tersebut pun berupa tembok berwarna hijau dan terdapat beberapa tanaman hijau yang mengelilingi. Ariska.
Baik, terima kasih Yolanda atas laporannya. Dan informasi tersebut juga disampaikan oleh Robani, Sekretaris DKM Jami Masjid Al-Arif. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, selamat sore Pak Bani. Ya, ini kan Masjid Al-Arif ini salah satu masjid tertua di Jakarta, begitu ya Pak. Bisa diceritakan sedikit awal mulanya seperti apa begitu Pak? Dulu ini sebenarnya masjid Gantar Senen. Kalau dilihat dari sejarahnya, dari situ nanti bisa dilihat di tulisan itu salah satu tokoh, disebut tokoh masyarakat, tokoh agama. Juga beliau ada yang membuat cikal bakal. Dari mungkin kalau disebut dengan bangunan Nusa, mungkin dia beliau itu ada satu kampung yang namanya Senen. Dari daerah Senen, ini dulu kampungan yang dari daerah yang lain berkurang labuan. Kemudian beliau bangun sholat itu. Kalau dari tulisan beliau apa ya? Ya emang sayangnya itu tercatat wafatnya beliau aja, tahun wafatnya beliau. Terus sudah 1745. Kalau kita tarik mundur, misalnya dia membangun masjid ini, katakanlah 10 tahun sebelum beliau meninggal, ada sekitar 1735 atau 1700 bisa jadi. Yang jadi patokan aja itu. Itu yang merupakan keturunan Bugis atau yang keturunan Bugis itu ya Pak? Makanya untuk yang membuktikan itu yang saya itu doang, untuk membuktikan mulai kapan beliau datang di sini tidak tercatat begitu ya Pak? Ya, waktu tulisan aja dari saksi dan waktu itu udah kebenaran. Karena untuk tahun ini biasanya setiap Ramadan tuh datang tuh hari baru. Selanjutnya, Rizka akan ajak Tribuners untuk berburu takjil di Manado, Sulawesi Utara. Di sana terdapat berbagai lokasi menarik untuk berburu takjil Tribuners. Salah satunya Cafe Ramadan di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil. Ada Cafe Ramadan yang tak pernah sepi dikunjungi pembeli jelang berbuka puasa. Seperti apa suasana jelang berbuka di sana akan dilaporkan oleh Isfara dari Tribun Manado. Silahkan Isfara. Halo, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi Cafe Ramadan yang berada di Kelurahan Ternate Baru ini memang terkenal sangat ramai ya. Selain menyajikan banyak menu khas Ramadan dan khas Manado seperti lalampa, lampu-lampu dan sebagainya yang khas kue khas Manado. Jadi Cafe Ramadan di Ternate Baru ini juga letaknya berada di pinggir sungai, jadi sambil menikmati takjil kita juga bisa menikmati pemandangan sungai yang tentunya bermuara langsung ke laut. Nah selain itu selain kudapan juga ada dijual menu-menu berat ya, untuk makan berat seperti penyetan, lalu ada soto, rawon dan sebagainya. Makanan khas Minahasa juga ada, tapi tentunya yang halal ya, seperti itu. Lalu memang kondisinya sendiri tidak pernah sepi. Cafe Ramadan yang ada di Ternate Baru ini selalu dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan juga masyarakat dari kecamatan lain. Selain itu juga bahkan sampai ada juga ya masyarakat yang rela menunggu antrian tempat duduk seperti itu. Nah untuk Cafe Ramadan di Ternate Baru sendiri ini buka dari sore sekitar pukul 3-4 sore sampai malam hari itu jam 11 masih pada buka. Seperti itu Ariska. Baik, terima kasih Suara dari Tribun Manado. Silahkan, selamat bertugas kembali. Tribuners, masih ada informasi menarik lainnya, namun kami akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apa itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke
yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedungombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Arif di sini yang strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama Ariska di live update spesial Ramadan. Selanjutnya Ariska akan berikan rekomendasi tempat ngabuburit asyik di Solo. Selain alun-alun, di kota Solo juga memiliki Taman Balai Kambang yang menarik untuk dikunjungi. Di sana Tribuners bisa piknik, menyewa lahan untuk outbound ataupun memberi makan rusa secara langsung. Tersedia pula tempat membeli makan rusa agar Tribuners tidak repot membawanya dari rumah. Bagaimana keseruan ngabuburit di sana? Sudah ada Nurul dari Tribun Travel yang akan menginformasikannya untuk Anda. Halo Nurul. Halo, selamat sore Ariska. Baik, silakan informasinya. Baiklah, di Taman Balai Kambang Solo ini pengunjung masih bisa berwisata di bulan Ramadan karena Taman Balai Kambang ini masih buka setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai 5 sore. Di Taman Balai Kambang ini menyediakan berbagai wisata seru dan satu di antaranya yaitu berinteraksi dengan satwa, yaitu bisa memberi makan rusa, berfoto maupun piknik di sana. Selain memberi makan satwa, Taman Balai Kambang juga menjadi tempat yang cocok buat Tribuners yang ingin ngabuburit selama bulan suci Ramadan 2022 ini. Nah, sambil ngabuburit di Taman Balai Kambang, Tribuners juga bisa loh menyewa tempat outbound maupun piknik bersama keluarga tercinta. Di Taman Balai Kambang ini juga menyediakan tempat pembelian makan satwa jika traveler ingin memberi makan rusa. Ada kangkung hingga wortel yang dijual di dekat kandang rusa seharga Rp5.000 saja. Kemudian untuk memasuki Taman Balai Kambang Surakarta ini, Tribuners tidak akan ditariki biaya tiket masuk alias gratis, jadi Tribuners hanya perlu membayar tarif parkir kendaraan saja. Taman Balai Kambang ini juga dilengkapi dengan spot-spot foto yang instagramable, taman bermain untuk anak-anak, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam permainan, serta danau buatan yang cukup luas di area utara Taman Balai Kambang. Danau buatan ini sering digunakan untuk pengunjung untuk memancing siang hari maupun sore hari. Tribuners yang suka memancing juga bisa memanfaatkan waktu ngabuburit untuk memancing di Taman Balai Kambang Surakarta. Sekian Ariska. Baik, terima kasih Nurul atas rekomendasinya dan selamat bertugas kembali. Tribuners, saat bulan Ramadan ada berbagai hal unik di Indonesia. Salah satunya aksi bagarakan sahur atau membangunkan warga untuk ibadah sahur. Biasanya kegiatan ini dilakukan di Jalan Pangeran M. Nur atau Bundaran Simpang 4 di Kota Banjarbaru. Kegiatan ini banyak diikuti oleh masyarakat Tribuners dan sebagian dari mereka bahkan mengenakan kostum yang unik. Bagaimana keseruannya akan dilaporkan oleh Muhtar Wahid dari Banjarmasin Pos. Silahkan Muhtar. Rekan Ariska, dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi benar apa yang Anda sampaikan bahwa
ada keunikan ya bagi peserta Bagarakan Sahur. Kegiatan ini memang rutinan ya, saban tahun digelar oleh warga desa Pandak Daun, terutama remajanya. Cuma yang berbeda tahun ini mereka menggunakan kostum unik ya, yaitu kostum pocong. Jadi ada 2 di situ mereka. Mereka berkumpul tepat jam 2.00 dini hari. Menunggu rekan-rekan yang lain sama seperti itu, nanti mereka kumpul di situ semuanya di bundaran Simpang 4 Banjarbaru itu, kemudian menyebar ke masing-masing desa. Desa Pandak Daun ini berada di Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel. Akses mereka dekat memang ke Banjarbaru itu, karena memang kumpul-kumpulan itu. Jadi mereka menggunakan mobil BUMDes milik Badan Usaha Milik Desa Pandak Daun, kemudian dengan menggunakan sound system, dengan tip dari mobil itu, mereka membangunkan orang untuk ibadah sahur ya, dari Jalan Pangeran Muhammad Nur itu, sampai ke desa mereka di Jalan Melati, Desa Pandak Daun, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Ya, sekitar jaraknya 25 kilo lah sepanjangan itu. Demikian Rizka, informasinya dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih Mukhtar atas informasinya. Dan Tribuners, tadi Mukhtar juga sempat berbincang dengan Maulidul Anwar, warga desa Pandak Daun. Ini dia liputannya untuk Anda. Berapa lawas nih menggunakan kostum ini? Kostum apa namanya nih? Pocong. Berapa hari sudah Bagarakan Sahur nih, Pocong? 15 hari. Dari komunitas mana? Komunitas mana? Dari desa mana? Karangintan. Desa Pandak Daun. Siapa nama pian? Hah? Muhammad Maulidul Anwar ya. Tribuners, informasi terakhir ada rekomendasi ngabuburit di Fun City Pringsewu. Ngabuburit di sana bisa menjadi hal yang menyenangkan bagi orang tua maupun anak. Di sana ada berbagai macam wahana permainan yang bisa dicoba Tribuners. Selain itu, Tribuners juga bisa berburu tiket sebanyak-banyaknya agar bisa ditukar dengan hadiah. Nah, lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silahkan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi untuk Tribuners yang berada di Kota Pringsewu ada rekomendasi kegiatan ngabuburit ya. Jadi di situ di Fun City, terutama di Fun City yang letaknya ada di lantai 2 Chandra Superstore tersebut, Tribuners bisa membawa keluarga dan juga anak untuk memainkan permainan yang ada di sana. Di sana permainan yang ada cukup berlimpah ya. Jadi mulai dari permainan hiburan untuk olahraga, lalu ada juga permainan game juga di sana. Masih banyak lagi di sana permainannya. Jadi Tribuners sekalian, apabila ingin mencoba permainan di sana, Tribuners bisa membeli koin yang ada di kasir seharga 1.000 per koinnya. Jadi apabila sudah mendapatkan koin, Tribuners bisa langsung bermain, memilih permainan yang ada di sana sesuai dengan persyaratan permainan yang ada di sana. Jadi permainan di sana persyaratannya ada yang menggunakan hanya dengan 1 koin, ada juga yang menggunakan 2 koin. Jadi selain itu, selain bisa bersukaria bermain di sana, Tribuners juga bisa, anak-anak juga bisa mengumpulkan tiket untuk nantinya bisa ditukarkan dengan hadiah yang bisa dipilih di meja kasir.
Jadi Tribuners apabila sudah mendapat cukup banyak tiket yang diharapkan, Tribuners bisa langsung menukarnya dengan cara menghitung dahulu tiketnya di mesin hitung. Lalu kemudian apabila sudah diketahui jumlahnya, Tribuners bisa sesuaikan hadiah dengan jumlah yang didapat. Jadi ada banyak sekali hadiah yang ada di sana, mulai dari alat tulis, lalu ada mainan, boneka, ada juga perlengkapan rumah tangga di sana. Jadi bisa sekaligus mendapat hadiah, juga bisa ngabuburit, menunggu waktu berbuka puasa bersama anak dengan keseruan yang ada di sana. Jadi Tribuners bisa langsung masuk saja ke sana gratis ya, dengan hanya membayar karcis parkir di sana. Tribuners bisa terhibur dan juga bisa mengajak anak dan juga keluarga. Sekian Ariska. Baik, terima kasih Agustina atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Ariska dan beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.